Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mensyariatkan agar pendidikan salat dimulai sejak dini, yaitu sebelum baligh. Bahkan ketika ia berumur 7 tahun, ia sudah diperintahkan untuk salat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 10. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu agar mendirikan salat tatkala mereka telah berumur 7 tahun, dan pukullah karenanya tatkala mereka telah berumur 10 tahun. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dan Hakim. Hadis yang sahih. Maka ketika anak-anak di umur 10 tahun dia membantah, tidak mau mengerjakan solat, dia enggan, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik anak-anak tersebut agar mereka bisa melaksanakan solat. Dan ini ketegasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik anak-anak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu syariat ini memerlukan persiapan, yaitu dengan mengajarkan tata cara salat, dimulai dari cara berwudu, rukun-rukun salat, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, hingga yang membatalkannya. Dan persiapan ini bisa dilakukan semenjak dini, walau ia belum diperintahkan, dan tidak perlu dimarahi kalau tidak mau salat. Tadi batasannya pada umur 10 tahun, jika tidak ingin salat, jika melawan maka dipukul dengan dididikan. Pada umur 7 tahun ia sudah diperintahkan untuk mengerjakan salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan faedah sangat berharga bagi kita. Ini para orang tua, jangan sampai kita menyia-nyiakan yakni anak-anak kita begitu saja. Kita tidak didik mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila salat ini salatlah sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni salat sebagaimana perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dalam hadis yang sahih. Ketahuilah saudaraku yang seiman, anak menjadi penyebab bagi orang tua untuk terus mendapat manfaat lewat doa dan amalannya, walau orang tua telah tiada. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathah, min shadaqatin jariyah, wa 'ilmin yuntafa'u bih, wa waladin salihan yad'u lah." Kata beliau alaihi salatu wassalam, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doa anak yang saleh. Ingatkah kaum muslimin hadis yang sahih ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat al-Imam Muslim? Keturunan atau anak yang saleh adalah harapan bagi setiap orang tua, terutama ketika orang tua telah tiada. Ia akan terus mendapatkan manfaat dari anaknya. Manfaatnya bukan hanya dari doa seperti yang tertera di dalam hadis di atas. Manfaat yang orang tua peroleh bisa pula dari amalan anak. Ingatkah kita sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min atyabi ma akala ar-rajul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi." Sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri,
dan anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Anak merupakan hasil jerih payah orang tua. Tentunya orang tua akan mendapatkan manfaat dari kebaikan anak-anak tersebut. Karena anak-anak adalah hasil jerih payah orang tua. Hadis itu sahih riwayat Imam Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka hendaknya kita memperhatikan salat 5 waktu ini, baik untuk anak-anak kita maupun diri kita sendiri. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya yang telah Allah wajibkan. Allahu a'lam.